yang namanya imam itu banyak, ya. Ada yang namanya imamul bilad. Kepemimpinan atau keamiran kita itu hanya masalah akhirat saja. Tidak ada imam itu hanya mengurusin dunia, yang ada hanya mengurusi cuan itu loh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi surahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas solihin. Para pemirsa yang semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di channel kami Anton Prawito Official, dan jangan lupa untuk para pemirsa selalu support channel kami dengan cara like dan juga subscribe di setiap video-video kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan melanjutkan pembacaan kitab Meluruskan Kerancuan Paham Imamah dalam Islam Jamaah dalam bab pertama. Bagian pertama yaitu imam dalam istilah syariat. Firqah Islam Jamaah meyakini imam yang sah dan wajib dibaiat serta ditaati oleh orang-orang Islam di Indonesia adalah imam mereka. Bahkan sebagian dari mereka meyakini satu-satunya keimaman yang sah di dunia saat ini adalah keimaman mereka. Berangkat dari pemahaman inilah setiap dalil tentang wajibnya mendirikan keimaman, wajibnya taat kepada imam, dan dalil-dalil ancaman bagi yang tidak baiat dan tidak taat kepada imam, mereka tarik pengertiannya kepada imam mereka. Oleh karena itu, untuk mengurai kerancuan tersebut serta meluruskan pemahaman terhadap hakikat imam yang dimaksud dalam syariat, kita perlu perhatikan penjelasan ulama tentang makna imam secara bahasa maupun dalam istilah syariat. Beberapa ulama yang menjelaskan makna imam secara bahasa diantaranya yang pertama Al-Fairuz Abadi dalam Kamus Al-Muhit. Al-imamatu fil lughati iku masdarun minal fi'li, yaitu dalam kurung amma taqullu ammahum wa amma bihim taqaddamahum wahya al-imamatu wal imamu kullu ma tumma bihi mir ra'isin au ghairihi. Imamah dalam bahasa Arab adalah masdar dari fi'il amma. Amma ya ummu imamatun, ya, isim fa'ilnya imamun, ya. Nanti belajar ini ya, untuk para jokam dan juga para pemirsa bisa belajar tasrif ya, belajar sorof, ilmu sorof. Jika engkau mengetahui ammahum dan amma bihim, maka artinya adalah dia ada di depan mereka dan itulah yang disebut imamah. Jadi imamah ataupun imam menurut Al-Fairuz Abadi dalam Kamus Al-Muhit yaitu orang yang di depan, ya, mereka itulah yang disebut dengan imamah. Yang namanya pemimpin pasti kan di depan kan gitu. Sedangkan imam adalah setiap yang diikuti berupa pemimpin atau yang lain. Ya, sedangkan imam adalah setiap yang diikuti. Jadi yang menjadi rujukan atau patokan ataupun tokoh yang diikuti itulah yang dinamakan imam. Poin yang kedua yaitu imam menurut Ibnu Al-Manzur dalam kitab Lisan Al-A'rab mengatakan al-imamu kullu mani tamma bihi qaumun kanu ala siratil mustaqim. Imam adalah semua yang diikuti oleh suatu kaum di atas jalan yang benar. Au kanu dhalin, ya, atau di jalan yang sesat. Wal jam'u, jamaknya, jamak dari imam, a'immatun, yaitu a'immah.
Wa imamu kulli syai'in qayyimuhu wal muslihu lahu. Ya, imam segala sesuatu adalah penanggung jawab dan pengaturnya. Wal Qur'anu imamul muslimin. Al-Quran adalah imam bagi orang-orang Islam. Wasayyiduna Muhammadun iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imamul a'immah. Pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah imamnya para imam. Wal khalifatu imamur ra'iyah. Dan khalifah adalah imam dari rakyatnya. Jadi yang namanya imam itu banyak, ya. Ada yang namanya imamul bilad, ya, pemimpin yang ada di sebuah negara. Kemudian ada imam, yaitu Al-Qur'an pun juga imam kita, ya, bagi orang-orang Islam. Kemudian juga nabi kita adalah imamnya para imam. Kemudian juga ada Imam Bukhari, ya kan, imam merujukan hadis, seperti itu. Kita menyebut para ulama yang muktabar itu kan juga sebagai imam. Nah, ini imam yang mana? Imamul jas, ada imam perang atau dalam pasukan, itu yang namanya imam itu banyak. Nah, jadi makanya agar kita tidak gagal paham, pemirsa semuanya untuk menyimak penjelasan ini sampai habis. Adapun dalam istilah, beberapa ulama mendefinisikan dengan beberapa kalimat sedikit berbeda-beda, tapi artinya hampir sama. Di antaranya, yang pertama, Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah, Al-Imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwah fil hirasatid din wasiyasatid dunya. Keimaman diperuntukkan untuk pengganti Nabi dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Poin yang kedua, ya, menurut Al-Juwayni dalam kitab Al-Ghiyas Al-Umam fi At-Tiyas Ad-Dulm. Al-imamatu riyasatun tammatun wa za'amatun ammatun ta'allaku bil khassati wal amati fil muhimmatid din wad dunya. Keimaman adalah kepemimpinan yang sempurna dan umum, ya, berhubungan dengan masalah khusus dan masalah umum dalam urusan agama dan dunia. Nah, di dalam poin ini itu kita itu juga sering kan mendengar di dalam Islam Jamaah itu, kita itu harus taat dengan pemerintah yang sah. Kita itu harus mentaati apa peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Ini kan lucu. Padahal mereka pun juga berkata juga, kepemimpinan atau keamiran kita itu hanya masalah akhirat saja. Tapi kan tidak sebenarnya kan. Masalah dunia barang mereka pun kan juga juga ikut-ikut maksudnya. Nah, padahal menurut Al-Juwayni seorang pemimpin atau seorang imam itu juga mengurusi perkara akhirat dan juga perkara dunia. Ya. Nah, tapi faktanya kita itu taat dengan pemerintah yang ada di Indonesia. Kemudian untuk urusan haji pun mereka pun tidak bisa mengurusi. Yang mengurusi siapa? Ya pemerintah kita yang ada di Indonesia kan. Ya, ini pun juga sudah lucu sebenarnya kalau kita mau berpikir, ya. Tidak ada imam itu hanya mengurusin dunia, yang ada hanya mengurusi cuan itu loh. Lanjut ya, poin yang ketiga yaitu menurut Syekh Al-Utsaimin dalam kitab Fathu Dzil Jalalani wal Al-Iqram Syarah Bulughul Maram. Ya, kitab Bulughul Maram itu adalah kitab karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, juga pensyarah Sahih Bukhari. Wa'lamu annal ulama'a idza qalu al-imamu faya'nuna bihir ra'si sal a'la lid-daulah. Ketahuilah sesungguhnya ketika ulama mengatakan imam, ya, maka yang mereka maksud adalah pemimpin tertinggi negara. Jadi contoh seperti ada di Indonesia kita itu, ketika orang itu mengatakan imam, maka imam yang dimaksud adalah
pemimpin tertinggi di suatu negara. Nah, jadi mana imam kita? Imam kita siapa gitu? Ya, CRK nggak punya imam. Harusnya sudah makruf ya, imam kita itu siapa di negara ini ya. Kalau imamnya yang disembunyikan kan ya lucu. Kita ngaku memiliki imam. Ya, kemudian ditanya, imammu mana? Kemudian, pura nggak ada imam, itu kan ya lucu. Harusnya pede, yakin. Ya, imamku siapa? Ya, Bapak Sultan misalnya. Kan gitu. Lanjut ya. Poin yang keempat yaitu dalam kitab Asy-Syiasah Asy-Syar'iyyah yang diterbitkan oleh Universitas Islam Al-Madinah. Langsung kami bacakan terjemahannya, yaitu dan harus diperhatikan bahwa ketika kalimat imamah digunakan secara mutlak untuk salah satu seorang dari orang-orang Islam, maka tidak boleh diartikan kecuali untuk imamah uzma, yaitu kepemimpinan terbesar, yaitu ya pemimpin tertinggi di daerah tersebut. Adapun bila yang dimaksud adalah disifatinya seseorang dengan ketokohan dalam suatu cabang dari cabang-cabang ilmu atau yang lain, maka harus diidhofahkan ya. Jadi itu susunan idhofah harus ada mudhof dan juga mudhof ilaih, yaitu dua kata isim yang dijadikan satu. Misalnya Al-Bukhari Imamul Hadis, ya kan, Imamul Hadis, imamnya hadis ya, seperti sudah saya jelaskan tadi kan. Seperti mereka itu kan juga imamnya hadis ya, mereka pun juga disebut dengan imam. Nah, makanya syaratnya harus diidhofahkan, harus dua kata benda yang dijadikan satu, harus dua isim. Contoh lagi ada Abu Hanifah Imamul Fiqh ya, Fulan Imam Bani Fulan, ya kan gitu. Sepertinya halnya kalimat imamah tidak boleh digunakan secara mutlak kecuali dalam menyebut pemimpin tertinggi negara. Begitu pula nama khalifah dan amirul mukminin. Bahkan nama khalifah saja itu juga harus diidhofahkan. Bapak Imam itu juga idhofah. Bapak Imam. Poin yang kelima, menurut Abdullah bin Umar al-Dumaiji dalam kitab Al-Imamah Al-Uthma Inda Ahli Sunnah wal Jamaah. Faqusida bil imami khalifatul muslimin wa hakimuhum wa tusaful imamatu ahyanan bil imamatil utma awil kubra tamyizan anil imamati fis shalah ala anna al-imamata idza utliqat fa innaha tawajjahu ila al-imamatil kubra awil 'ammah kama awdaha zalika Ibnu Hazm rahimahullah. Maka yang dimaksud dengan imam adalah khalifah orang-orang Islam dan pemerintah mereka. Keimaman terkadang disifati dengan keimaman uzma atau imamah kubro, yaitu yang besar. Ya, jadi pemimpin ya harus besar. Untuk membedakannya dengan keimaman dalam sholat. Ya, di dalam sholat pun juga disebut imam kan, imam sholat. Walaupun bila keimaman disebut secara mutlak, maka arahnya adalah keimaman yang besar atau umum, seperti telah dijelaskan oleh Ibnu Hazm rahimahullah. Jadi, kita itu tidak boleh mengatakan ini sebagai imam, ya. Jadi, ketika orang itu mengatakan ini sebagai imam, maka itu adalah keimaman atau kepemimpinan tertinggi. Jadi, sebelum kita membahas kesimpulannya, kita itu harus benar-benar belajar bahasa Arab, ya. Jadi, kita itu harus belajar bahasa Arab. Kata al-imamu, ya, isim fa'il dari amma tadi, itu ditulis dengan bahasa Arab. Atau itu pun logoh bahasa Arab. Jadi, kalau kita itu tidak paham orang Arab menyebutnya itu seperti apa, ya kita akan gagal paham. Ya, kita kan tidak bisa. Ya, kita harus belajar bahasa Arab. Dan juga kita harus tahu definisi-definisinya semuanya, ya, menurut para ulama yang hidupnya itu lebih dulu daripada kita.
ya, yang eranya itu setelah Imam Bukhari, bahkan terus sampai ke kita itu kan semuanya ada masanya, ya, ada eranya, ada generasinya, ada umatnya. Jadi kalau kita tidak memahami dengan kaidah-kaidah mereka, lantas siapa kita? Kita itu tidak penting di dalam agama Islam ini, ya, karena kita itu bukan siapa-siapa. Kita baca kitab Gundul aja lah mungkin belum bisa, bener kan? Nah, dan para ulama itu adalah pemikir. Kita itu memahami Al-Quran itu menggunakan tafsirnya para ulama yang menulis di dalam kitabnya. Kita membaca hadis gitu ya. Kita ketemu sama hadis saja ya. Hadis dari Imam Bukhari. Itu pun kalau para ulama tidak menulis itu kita tidak menjumpai di era sekarang. Ya. Jadi kemudian siapa yang lebih paham dari Al-Quran dan juga Al-Hadis, yaitu para ulama. Ya, makanya kita harus memahami definisi imam itu dengan menggunakan pemahamannya para ulama. Kemudian musonif Ustadz Abdullah Mas'ud ini menulis kesimpulan. Ya, ini akan saya bacakan ya. Dan di paragraf yang terakhir ini adalah kesimpulan dari bagian pertama. Islam Jamaah bersikukuh bahwa imam mereka adalah imam yang sah. Mereka mendudukkan sang imam seperti Imamul A'zam, ya, yang harus dibaiat dan ditaati oleh umat Islam seluruh Indonesia. Menurut mereka, ketika seseorang telah dibaiat walaupun oleh sekelompok orang saja, maka dia sudah sah sebagai imam atau amir, meski tidak punya wilayah kekuasaan, tidak mendapat dukungan dan pengakuan dari tokoh-tokoh Islam, dan tidak punya kekuatan untuk melakukan perannya sebagai imam atau amir. Bahkan mereka mengklaim mendirikan keimaman itu lebih mudah daripada menggoreng kacang. Goreng kacang. Ya gimana lah ya. Mereka itu ya lucu loh. Jadi ya kalau kita itu tidak mengingatkan, kita itu tidak mendakwakan, ya lantas siapa yang mau mengambil jalur dakwah ini ya? Kita memang harus mensupport ya syekh-syekh kita, ustadz-ustadz kita seperti Ustadz Abdullah Mas'ud yang gimana ya, bersabar untuk menasihati mereka, kemudian juga eh, ya lewat-lewat dakwahnya di sosial media. Mungkin beliau juga sudah menasihati secara langsung ya kan, kita kan juga kurang tahu ya. Tapi kita harus mensupport ya dengan men-share apa yang sudah beliau tulis ya di dalam kitab ini, yaitu Kerancuan Paham Imamah. Jadi ya yang namanya doktrin itu ya apa yang disampaikan oleh pengurus ya kita telan mentah-mentah, yaitu kebenaran. Nah, padahal kita itu sangat kurang literasi dan juga referensi. Bagaimana sih Islam ini ya? Bagaimana sih perjalanan dari Nabi sampai kita itu sudah berapa ribu tahun ya. Terus kemudian Allah hanya menciptakan surga bagi kelompok Jokam Islam Jamaah saja. Yang lain gua biuk tidak bisa masuk surga. Itu kan juga akal waras kita itu nggak nyampe gitu loh. Jadi untuk para pemirsa jangan lupa untuk terus mengambil jalan dakwah ya. Ya tidak harus membuat konten tapi dengan mensupport kawan-kawan hijrah ya yang membuat konten, membuat video seperti Ribat, ada kawan hijrah ya, kemudian Khairul Anas TV dan yang lain-lainnya itu masih banyak. Dengan cara cukup share ya video-video mereka itu juga sudah sebagai wasilah dakwah. Dan semoga Allah membalas kebaikan antum semuanya dengan pahala yang besar. Dan tidak lupa kita selalu mendoakan saudara-saudara kita yang masih berada di dalam Islam Jamaah. Semoga Allah memberikan hidayah taufik ya, sehingga mereka bisa keluar dari pemahaman-pemahaman yang salah. Nah, mungkin cukup sekian di video kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan barokah. Syukron ala ihtimamikum. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.